Hai semua, simak video ini ya. Video ini akan membahas analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7, kurikulum 2013, edisi revisi 2017, karangan Titik Harsiati dan kawan-kawan, berdasarkan teori kualitas buku teks Grini dan Petty. Tugas mata kuliah, telaah kurikulum, dan telaah buku teks. Selamat menyaksikan. Buku ini dianalisis oleh Cindy Hafiza Amanda, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu, apa itu buku teks? Menurut Hallquist, dalam Tarigan dikutip Hussein, buku teks adalah rekaman pikiran rasialisasi yang disusun dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Selain Hallquist, Bacon dalam Tarigan dikutip Hussein mengemukakan bahwa buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas, disusun dengan cermat, dan disiapkan oleh para ahli dalam bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Adapun identitas buku yang dianalisis, judul buku Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7, pengarang Titik Harsiati, Agus Trianto, dan Eko Sasi, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2017, tempat terbit Jakarta, jumlah halaman 306, ukuran buku 17 cm dikali 25 cm, halaman depan 12. Adapun rumusan masalah dalam menganalisis buku teks ini, yang pertama, bagaimana kualitas buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7, kurikulum 2013, edisi revisi 2017, karangan Titik Harsiati dan kawan-kawan. Yang kedua, apakah buku tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang diajukan oleh Grini dan Petty? Adapun metode analisis yang digunakan kali ini adalah metode analisis dokumentasi. Mari menganalisis, semangat ya! Berikut ini 5 kriteria teori Grini dan Petty yang saya ambil untuk menganalisis buku bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7. Yang pertama, buku teks itu haruslah menarik. Yang kedua, buku teks itu haruslah memotivasi siswa. Yang ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi. Yang keempat, buku teks itu haruslah berhubungan erat dengan pelajaran lain. Yang kelima, buku teks itu haruslah menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi siswa. Kriteria pertama, buku teks itu haruslah menarik. Dari segi grafik, sampul awal buku teks bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7 terbilang menarik. Pada sampul di bab 6, terdapat gambar pemandangan sebuah istana dan berbagai jenis hewan. Hal ini mampu memberikan energi positif pada orang yang melihatnya. Selain itu, warna yang digunakan begitu selaras dengan gambar yang tertera. Gambar tersebut juga mampu menarik minat bagi pembacanya dan tidak terlihat membosankan. Akan tetapi, sangat disayangkan, pada halaman-halaman lainnya tidak menampilkan gambar, melainkan hanya teks saja. Sebenarnya, teks tersebut akan lebih menarik dibaca jika ada gambar yang mendukungnya. Hal ini bisa kita lihat gambar di dalam video. Kriteria kedua, buku teks itu haruslah memotivasi siswa. Buku ini mampu memotivasi siswa yang membacanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya wacana yang terdapat dalam bab 6 halaman 197 sampai 198 yang berjudul
Sesama saudara harus berbagi. Wacana tersebut mampu memotivasi siswa untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal ini bisa kita lihat gambar di dalam video. Kriteria ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi. Berdasarkan penjelasan Sudarso, ilustrasi berarti seni lukis atau seni gambar yang memberikan penjelasan. Jika dilihat secara keseluruhan, buku ini memberikan gambar yang ilustratif pada setiap teks yang ditawarkan kepada para siswa. Hal ini dapat dilihat pada bab 6, halaman 124, bab 5, halaman 166, bab 6, halaman 237, dan bab 7, halaman 244, serta masih banyak lagi. Hal ini bisa kita lihat gambar dalam video. Kriteria keempat, buku teks itu haruslah berhubungan erat dengan pelajaran lainnya. Buku ini memiliki hubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya, seperti ilmu pengetahuan alam yang ditandai dengan adanya materi laporan teks observasi, karena teks observasi bersifat ilmiah, dan ditemukan juga gambar yang menunjukkan sistem pembagian kerja lebah pada bab 4, halaman 138. Dan juga ditemui seni budaya yang ditandai dengan wacana judulnya Cara Bagaimana Memainkan Angklung dengan Benar pada bab 3, halaman 83. Melalui teks yang diaplikasikan sebagai materi pembelajaran, memberikan wawasan yang luas kepada para siswa yang membacanya. Kriteria yang terakhir, buku teks itu haruslah menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi siswa. Buku ini mampu menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa karena adanya proyek literasi yang terdapat pada bab 2 halaman 80 yang mendorong siswa untuk membaca buku di rumah agar tidak hanya bermain saja. Hal ini bisa kita lihat pada gambar di dalam video. Jadi, dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 sudah memenuhi 5 kriteria yang penulis angkat untuk dianalisis. 5 kriteria itu yakni buku teks itu haruslah menarik, buku teks itu haruslah memotivasi siswa, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi, buku teks itu haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya, dan buku teks itu haruslah menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa. Semua kriteria sudah ada semua di buku teks ini. Bukunya sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari oleh siswa. Namun, bila perlu dalam teks tertentu, harus ditambahkan gambar lagi agar siswa mudah mengerti dan bisa membayangkan suasana yang terjadi dalam teks tersebut. Meskipun demikian, secara keseluruhan, buku ini memiliki kualitas yang baik karena telah memenuhi beberapa kriteria yang diajukan oleh Grini dan Petty. Oleh karena itu, buku ini memiliki kualitas yang layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.